Ya, pemirsa masih berhubung bersama kami, Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Mas Emil, apa upaya dari Pemprov Jawa Timur untuk mengantisipasi prediksi adanya gelombang ketiga nanti di awal Februari khususnya untuk varian Omikron ini? Ya, tentunya kita harus bisa memastikan kesiagaan tanpa kemudian menyebabkan paranoid yang berlebihan. Kita tahu rumusnya mau varian apapun itu alfa, beta, delta, dan juga omikron semuanya prokes, protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu sebenarnya sekarang dengan sistem level 1, 2, 3, 4, ini adalah tolok ukur kita untuk mengantisipasi kalau terjadi lonjakan-lonjakan, kita bisa bergerak cepat untuk mengantisipasi itu. Jadi kalau misalnya dan yang bagus dari sistem assessment level ini, kalau kita kasusnya dikit tapi testingnya juga dikit, maka kan bisa dikhawatirkan bahwa kasusnya kelihatan dikit karena kita jarang ngetes. Kita kalau ada satu kasus saja, tracing harus kita jaga dengan memadai jumlahnya gitu ya. Tracing kita hampir 20 per kasus ya. Yang kita temukan, kita cari sekitar kurang lebih 20 kontak erat ya. Nah, ini adalah bagian dari upaya yang menurut kami kompatibel dalam menghadapi varian apapun. Gitu. Dan kita tidak boleh kendor dalam hal tersebut. Jadi itu satu sisi, tapi di sisi lain tentunya kita harus mengantisipasi apabila kemudian ada kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri yang langsung masuk ke Jawa Timur. Oke. Nah, dalam konteks itu maka Pangdam menjadi commander saat ini untuk mengkoordinasikan seluruh upaya karantina ya supaya tidak terjadi kemudian resiko imported cases Omicron tadi. Baik, sejauh ini sudah berapa banyak kasus Omikron yang terdata di Jawa Timur? Masih bisa dihitung dengan jari seperti 2 kasus yang kemudian kasus ini kita tindak lanjuti bahkan dengan tracing yang sangat melebihi dari apa yang biasanya kita lakukan karena ini varian baru ya. Jadi satu kasus Omikron tersebut ada lebih dari 100 kontak, bahkan kontak tidak terlalu erat pun dilakukan testing untuk menjaga kemungkinan terjadinya local transmission lanjutan. Dan sampai saat ini belum menunjukkan adanya lonjakan kasus. Baik, ada perubahan kebijakan kah Mas Emil untuk di Jawa Timur mengingat meskipun masih hitungan jari tapi sudah ada penyebaran Omikron di Jawa Timur? Penyebaran ini terjadi memang dari luar ya, perjalanan dari luar masuk dan kemudian terdeteksi, kemudian kita lihat mobilitas dari yang bersangkutan, baik keluarga terdekat, rekan kerja, tempat berkegiatan selama beberapa hari terakhir, disitulah kita lakukan tracing. Ya tadi udah kelihatan sedikit perubahan kebijakan bahwa karena ini varian baru, kita expand, kita perluas penelusuran atau tracing tadi. Ini bagian dari upaya ekstra kita untuk memitigasi risiko tersebut. Baik, kalau dari Pemprov Jawa Timur sendiri, apakah optimis booster ini akan menjadi senjata untuk bisa menekan penyebaran Omikron? Ya tentunya kata kuncinya adalah perlindungan. Vaksin ini kan perlindungan dari mohon maaf ya. Amit-amit ya kematian atau bahkan harus dirawat inap ya. Jadi memang memperkuat antibodi melalui ikhtiar vaksinasi ini menjadi penting terutama bagi mereka yang sudah menempuh masa cukup panjang dari inoculation yang terakhir atau vaksinasi yang terakhir. Ya tentunya akan ada manfaat secara logika, akan ada manfaat dengan adanya peningkatan antibodi kita memitigasi resiko hospitalization yang tinggi apabila tentu kita berharap tidak terjadi apabila terjadi gelombang tadi. Syukur-syukur bahkan dia bisa mencegah infeksi itu sendiri. Tapi kalaupun tidak, itu bisa memitigasi resiko illness yang terlalu berat gitu. Baik, Mas Emil, kalau kemarin kita lihat bagaimana Presiden Jokowi memberikan arahan kepada masyarakat tentang adanya program vaksin booster yang awalnya ada yang berbayar dan akhirnya gratis semua. Bahkan ada tambahan informasi adanya kombinasi vaksin booster yang diberikan kepada masyarakat. Ini adalah PR kepala daerah untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana Pemprov Jawa Timur memberikan sosialisasi agar seluruh masyarakat di seluruh Jawa Timur memahami hal tersebut?
memahami konteks pertama bahwa vaksin ini gratis dan berlaku untuk semua. Saya rasa kita sudah punya pengalaman melaksanakan itu di vaksin pertama dan kedua. Jalur-jalur komunikasi yang digunakan selama ini akan kita lanjutkan secara efektif. Ya. Nah, pesan yang akan berbeda adalah konsep homolog dan heterolog yang kami sampaikan tadi, ya, termasuk bahwa ini akan menggunakan setengah dosis tadi. Jadi konsep heterolog atau kombinasi tadi, sebagaimana saya sampaikan di segmen sebelumnya, memang kita terus berproses, terus mencoba menjelaskan kepada masyarakat. Sejauh ini belum ada resistensi atau penolakan dari masyarakat. Namun tentunya melalui jalur-jalur komunikasi yang tadi kita akan terus memberikan penjelasan, ya, karena pada intinya semua vaksin ini tidak ada yang baru. Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, bahkan Moderna sekalipun semuanya sudah pernah diterapkan kepada masyarakat. Ada Komnas KIPI dan Komda KIPI, kejadian ikutan fase imunisasi, yang terus melakukan penelusuran segala hal, segala kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan, atau bukan berkaitan, tetapi apabila ada orang yang divaksin, ini semua telah ditelusuri dengan independen dan dipaparkan dengan terbuka, sehingga masyarakat seyogianya tidak perlu khawatir mengenai pilihan-pilihan vaksinasi ini. Baik, karena vaksin booster terjamin aman dan terbukti ya, Mas Amel. Kita harapkan karena vaksinnya itu sendiri sudah kita rasakan. Booster ini kan adalah bagian dari strengthening, ya, memperkuat, begitu ya. Jadi, tapi kan ini bukan dengan satu hal yang baru, gitu ya, tapi dengan jenis-jenis vaksin yang sudah pernah diterapkan sebelumnya. Baik, kita harapkan upaya ini bisa berhasil untuk menekan angka penyebaran Omikron di Jawa Timur dan juga Indonesia secara masif. Amin. Terima kasih banyak Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, Pemkot Surabaya telah menggelar pembelajaran tatap muka 100%. PTM digelar untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Salah satu sekolah yang melaksanakan sekolah tatap muka kembali yakni SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, Jawa Timur. PTM dilakukan secara penuh. Siswa diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan memberi jarak tempat duduk 1 meter di ruang kelas. Pelaksanaan PTM dibagi 2 shift dengan setiap shift 50% dari total kapasitas. Untuk PAUD dan TK, PTM dimulai pukul 8 hingga 9:30 pagi. Untuk SD, shift pertama pukul 7 hingga 9 pagi dan shift kedua pukul 9:30 pagi hingga 11:30 pagi. Sedangkan SMP shift pertama pukul 6:30 hingga pukul 9:30 pagi. Sementara shift kedua pukul 10 pagi hingga pukul 13 siang. Sejumlah siswa masih belum diizinkan orang tua mereka untuk belajar di sekolah. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.